welcome back di Gnat Channels. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing edisi sama customer lagi. Aduh, jadi aku nyangkut. Oke, jadi ini adalah kuku customer aku. Kalian bisa lihat, wow, a chocopol. Belakangan ini aku kedatangan sama kuku-kuku customer yang memang dia on base nail bednya tuh udah bagus. Ini cuakepol, seneng banget kalau dapat kuku yang kayak gini. By the way, ini aku bersihin dulu pakai tisu basah. Seneng banget kalau dapat kuku yang areanya luas, mantep pol, oke. Jadi hari ini aku mau share edisi warna marun permarunan seperti yang aku pakai kali ini, oke. Jadi kali ini aku udah ganti kuku, ganti kuku, serem banget ganti kuku, ganti nail gel, oke. Nah buat teman-teman stay tune terus ikutin ya. Aku mau sharing apa nih kali ini desainnya. Oke, nih by the way kalian bisa lihat ya, ini tuh bagus banget ya. Dia tuh nail bednya udah sampai bawah gitu. Jadi untuk dia manjangin kuku tuh nggak terlalu effort banyak gitu ya, karena 2-3 mili aja kukunya udah panjang, sedangkan kayak aku nih harus manjangin lama pol baru kelihatan panjang gitu. Nah di sini aku cuma mau rapihin aja, terus ini aku pakai gunting kuku untuk shapingnya lebih cepat, oke. Buat teman-teman yang aku pakai ini apa kok itu kayak bukan nail file sih, sebenarnya sama-sama nail file ya teman-teman. Jadi aku sambil sharing, kalau misalkan teman-teman yang sering nonton ya mohon maaf lah ya kalau kamu bosen ya sampai hafal aku rasa di luar kepala ya, karena aku sering kasih tahu. Karena kenapa? Karena sometimes tuh nggak semua mungkin viewers aku tuh yang orang-orang lama, takutnya ada yang baru gabung terus mereka nggak ngerti ini apa sih. Oke, di sini aku bantu sharing. Nah yang aku pakai ini namanya nail file juga, tapi nama tipenya itu emery board. Jadi tipenya yang membedakan seperti nail file yang biasa tuh, kalau emery board itu jauh lebih tipis, shapingannya lebih gampang, jadi bisa sampai ke celah pinggiran kuku. Sedangkan kalau nail file yang biasa tuh bentuknya ada yang kotak, ada yang kayak persegi 3 gitu ya, ada yang kayak bentuk U gitu kan. Nah itu, nah loh gempa lah tuh ketol kameraku ini. Yang ini agak aku cepetin ya biar teman-teman gak bosen juga nontonnya. Oke, jadi kalau shaping yang kayak gini lebih enak, memudahkan nih kalau emery board. Tapi kalau misalkan yang kalian biasa itu lebih tebal, biasanya aku pakai itu untuk kayak ujungnya aja shapingnya. Tapi kalau untuk bagian celahnya kita pakai emery board, itu lebih enak. Lanjut, ini kita mulai masuk ke tahap untuk proses manicure. Di sini aku mau angkat dulu kutikula yang kering. Di sini aku pakai nail bed dari Party dan aku juga pakai nail dust collectornya. Jangan lupa ya, wajib pakai nail dust collector itu yang pink-pink di bawah yang kayak hexos itu penting banget. Mau pakai nail dust, mau pakai mau pakai alat yang tidak seperti aku nih, yang aku pakai ini nail drill ataupun tidak, mau pakai atau tidak wajib punya nail dust collector karena itu penting banget untuk menghisap debu-debu, oke? Karena itu nggak bagus buat pernafasan kita juga dan nanti studio kamu jadi kotor bu, oke? Nah di sini aku pakai nail bednya dari Party. Ini aku pakai khusus bit yang kecil, oke, yang runcing, jadi untuk angkat si kutikula untuk ngebukanya. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, buat kamu yang belum pernah menggunakan alat ini jangan pernah main coba sendiri, oke? Aku sarankan buat teman-teman yang mau buka usaha wajib banget kamu punya untuk ambil lesson dulu minimal basic. Oke, sudah beres pakai nail drill, mari kita masuk gunting kutikel. Jadi buat teman-teman di sini kalau aku prinsipnya gunting seperlunya, oke, bukan sampai botak yang harus seperti botak seperti itu. No, aku selalu pakai manicure ini menggunakan yang apa ya? Menggunakan alat ini tuh aku nggak mau sampai yang sampai separah itu gitu. Kayak kadang aku suka ngeliat teman-teman customer aku yang kayak, iya nih aku habis di manicure di sini, terus gunting kutikulnya kependekan, finally sampai perih gitu kan. Jadi memang tidak berdarah tapi jadi tipis, sultan itu kan perih banget. Kalau aja pasti perih karena lebih sensitif kan. Nah di sini aku mulai masuk, di sini aku mau kasarin dulu permukaannya. Karena kenapa sih? Karena kalau pakai nail gel itu kebalikan dari nail polish biasa. Kalau nail polish biasa kita pakai permukaannya dihaluskan, tapi kalau untuk pakai nail gel itu dikasarkan. Supaya apa tuh? Supaya nanti saat kita menggunakan base coat itu nanti dia lebih mengikat karena ada serat-serat yang mengikat sama si base coatnya itu, karena kan permukaannya kasar tuh, jadi kayak serabut-serabutnya nyangkut nggak tuh jadi kayak mengikat seperti itu ya. Terus buat teman-teman hati-hati kalau kamu ngebuff permukaannya kayak gini, itu pakai jeda, jangan langsung bet tanpa berhenti, itu nanti akan ada rasa kayak burn di nailnya gitu, kayak terasa terbakar. Karena kenapa? Itu kan namanya gesekan. Nah itu pasti nggak nyaman banget, oke? Jadi harus pakai perasaan. Udah beres sampai situ, mari kita mau lanjut ke tahap mau mulai pakai base coat. Sebelumnya di sini itu apa sih yang aku pakai? Jadi aku pakai di sini itu namanya pH bond. Sebenarnya pH bond itu prinsipnya sama seperti nail cleanser, alkohol, kurang lebih itu sama karena mereka berbahannya tuh sama seperti itu dari alkohol juga.
Fungsinya untuk mengeringkan permukaan kuku kita dari oil alami. Karena kita tuh punya oil alami loh dari tubuh kita tuh kayak itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai base coat itu usahakan permukaan kukunya benar-benar udah clear, kering, tanpa oil, tanpa debu ataupun tanpa serabut apapun. Setelah itu baru kamu menggunakan base coat. Oke. Kalau teman-teman ada yang nanya di video aku yang sebelumnya, Ci, kalau base coat, gel polish, top coat, overlay dan lain-lain itu di-cure-nya berapa lama? Oke, di-cure atau dikeringkannya masuk ke mesin UV itu 60 detik sudah cukup. 60 detik atau 1 menit itu sudah cukup per layernya, dengan catatan jika UV lamp kamu itu sudah menggunakan UV lamp yang besar dengan watt yang standarnya semestinya. Kalau misalkan kamu pakai UV lamp yang kecil itu kan itu pasti nggak terlalu efektif ya, karena pasti dia nggak merata gitu UV-nya gitu. Tuh biasanya harus 2 kali. Kalau aku biasa gitu kalau pakai UV yang kecil tuh ya, kayak misalkan yang double tuh kayak di bawah tuh yang flash cure itu aku biasa pakai 2 kali kalau yang 60 detik. Tapi kalau udah pakai yang mesin yang besar itu cukup 1 menit aja udah cukup banget kok. Oke. Nah, buat teman-teman, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang kamu lagi belajar nail art, kalau misalkan kamu pakai base coat, ingat pakainya secukupnya, jangan sampai ngebleber. Kalau misalkan ada yang ngebleber, baiknya koreksi dulu baru kamu cure. Oke, itu penting banget supaya nanti menghasilkan nail art yang awet kayak gitu. Kamu juga pasti mau dong hasil kamu awet gitu kan. Selain dari nail prep, terus nail manicure-nya, terus nail gelnya, kualitas base coat top coat-nya itu juga ngaruh sama proses kamu pengaplikasiannya. Jadi kalau mau pakai brand mahal sekalipun, kalau memang kamu pengaplikasiannya tidak sesuai, ya itu pasti akan jadi kendala. Apakah nanti ini akan awet? Apakah tidak? Seperti itu, oke? Ini tadi kiri udah, kita lanjut yang sebelah kanan ya. Oh iya, terus buat teman-teman yang nanya kapan giveaway-nya, kapan bagi-bagi free-nya, sabar ya, tenang. Ini edisi untuk mau menuju akhir tahun. Untuk di YouTube aku mau bagi-bagi free giveaway sama pre-love free, oke? Jadi nih tunggu, aku mau kasih tahu, ini aku pakai dari Party ya Besti ya. Aku pakai yang seriesnya si red wine, ini 455. Oke, nah jadi yang tadi nanyain aku giveaway, sabar, stay tune terus aja. Buat kamu yang suka nonton di YouTube channel aku pasti akan kebagian kok. Jadi yang kamu, ayo siapa yang di sini yang udah follow aku di Instagram dan dapat giveaway aku di Instagram, terus di kolom komentar ya. Terus buat teman-teman stay tune buat kamu yang lagi nungguin giveaway dan pre-love free. Terus ada yang nanya juga, Ci, emang pre-love free-nya kenapa nggak ada jual aja? Sebenarnya aku tuh bingung, aku tuh paling nggak bisa ngejual barang bekas, bingung. Bilang bekas juga enggak juga sih ya, karena itu cuman aku buka terus aku spill gitu kan, karena aku penasaran barang ini apakah sebagus itu, oh iya apakah iya gini nih, aku akhirnya beli, finally numpuk lah itu di apa ya, numpuk di studio aku, sampai ada beberapa tuh yang sampai kebuang. Pas aku paling sedih tuh sih, aku tuh banyak yang kayak gini loh, kayak glitter gitu yang di tube gitu, yang di pot gitu ya. Terus tuh pas dibuka udah ngeras, terus yang kayak krum cair, tahu-tahu udah nggak bisa dipakai. Kayak ya ampun gitu kan. Aku juga nggak ngerti ya kenapa kadang padahal aku taruhnya ditutupnya udah bener gitu, bukan yang di gimana. Mungkin aku paham sih. Teman-teman pernah juga nggak sih ngalamin yang kalau misalkan simpen gel polish atau simpen yang kayak apa sih, yang kayak cairan krum kayak gitu-gitu tiba-tiba kering atau mengental. Kayaknya aku paham sih, sepengalaman aku setelah aku perhatiin beberapa tahun terakhir ini kan cuaca lebih panas banget ya. Nah, sepertinya kayaknya iya deh gara-gara itu, karena cuacanya ekstrim panas dalam studio aku juga mungkin ngelekep kali ya. Itu jadi kayak punya UV alami dah tuh dari matahari gitu ya ibarat kata. Ya jadi akhirnya mengental gitu, ada beberapa produk kayak gitu akhirnya kebuang. Lalu sebagian udah aku sortir nih, masih ada beberapa yang selamat gitu. Itu biasanya kondisi masih 80-90% karena cuman aku cobain trial untuk spill produk kayak gitu. Mungkin ini kalau misalkan dikasih ke teman-teman di YouTube yang suka nonton aku, mungkin ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa buat kamu latihan, bisa buat kamu tambah-tambah mungkin di studio kamu gitu ya. Tapi ada juga beberapa produk yang memang udah aku pakai tapi aku nggak pakai lagi. Tapi kayak aku serahin aja lah ke teman-teman. Siapa tahu itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, by the way di sini aku membuat ala-ala nail art blush, tapi di sini aku nggak pakai blush on atau nggak pakai nail apa ya powder palette gitu, nggak. Di sini aku pakai base-nya aku pakai base coat, lalu aku taruhin si gel colornya dikit aja biar nanti dia menyebar kayak gitu. Nah ini memang harus sabar sih karena ini cukup tricky, mudah tapi cukup ya perlu tricky yang pas gitu ya, trik-trik yang pas gitulah kayak gitu.
buat teman-teman yang nanya juga kayak referensi dong warna-warna yang perlu banget kita punya karena kan ini udah mau jelang Xinjia dan juga Natal. Kalian tau dong jelang Natal dan Xinjia tuh perlu banget stok yang namanya merah permerahan. Buat teman-teman yang nanya aku kalau pakai merah pakai apa, di sini aku pakai seriesnya Party Red Wine dan juga Party Berry Jam. Itu dua series kesayangan aku banget karena kenapa? Itu kepake banget. Nggak cuman buat event Natal, event Xinjia, itu bener-bener kepake banget sama aku karena kenapa ya? Menurut aku tuh warna merah dan marun itu cukup warna-warna timeless, terutama marun. Dia tuh udah warnanya elegan banget. Terus itu warna sejuta umat yang semua genre warna kulit itu bisa pakai. Asli, dia tuh bener-bener gak pilih-pilih orang, gak pilih-pilih kulit, tapi yang namanya marun semua bisa pakai, semua bisa cantik. Slogannya mungkin kalau aku bisa jadi si kutek, bisa si kutek itu. Kalau aku jadi si warna marun, aku ngomong aku adalah warna sejuta umat, mau semua genre kalangan semua bisa gitu. Asli itu bagus banget sih. Nah, by the way di sini aku pakai matte dulu ya. Di sini karena aku mau buat chrome gitu, mau aku pakai emboss, terus nanti aku mau chrome juga kayak gitu. Terus buat teman-teman juga yang udah komen di YouTube channel aku, terima kasih banyak. Terus buat teman-teman kamu, ke teman-teman kamu, teman-teman aku, tipe emang kadang ya yang ada di pikiran aku apa, yang muncul di mulut apa. Mohon maaf lah ya bestie gitu kan ya, emang nih. Terus oh ya, pokoknya buat teman-teman makasih banyak lah yang udah subscribe aku, udah follow aku, makasih banyak yang udah follow di Instagram juga TikTok, makasih. Terus buat kamu yang udah subscribe dan nonton aku, terima kasih. Bener loh, aku tuh mau ngadain giveaway besar-besaran nanti kalau misalkan subscriber aku udah 30k, lalu Instagram aku udah 10k. Oke, aku akan bagi-bagi. Teman-teman pasti yang udah nonton aku atau follow aku dari lama, kalian pasti tahu. Setiap aku udah capai target subscriber dan juga followers Instagram aku pasti akan bagi-bagi hadiah. Semoga yang aku bagi ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terus kalau ada yang nanya, itu tuh kuas aku pakai apa tuh Ci yang super tipis itu? Nah, yang aku pakai sekarang ini adalah kuas legend aku. Ini dari BRS, oke? Made in Jepang, namanya BRS. Oke, ini kuas pertama yang aku punya. Ini perlu perjuangan, walaupun dia udah bengkok tetap akan aku simpan buat kenang-kenangan karena ini adalah kuas pertama yang nemenin aku sampai hari ini. OTW mau 5 tahun. Ya ampun, gak terasa ya aku udah sampai 5 tahun aja gitu ya. Dulu perjuangannya bener-bener survive banget dari yang gimana ya, dari yang aku tuh nggak punya kutek bermerek gitu kan. Terus yang dulu kalau beli kutek segepok aja padahal cuma 600.000 segepok tuh kayak aku harus bener-bener pakai kartu kredit. By the way ya, aku tuh mulai ini tuh pas lagi masa pandemi, jadi yang bener-bener kayak wah banget gitu. Dulu tuh aku bukan nailis tapi aku guru nari gitu, terus aku terjun ke dunia inilah setelah aku mencoba usaha ini itu untuk menyambung hidup. Jadi aku buka usaha Naruto tuh bukan hanya karena aku suka, tapi aku butuh uang. Jadi aku butuh penghasilan, maka aku bukalah usaha ini gitu. Dan puji syukur ternyata cocok loh gitu. Terus zaman-zaman dulu aku mulai tuh nggak kayak sekarang loh Besti, yang kayak kalau sekarang tuh semua orang bisa bebas nanya, bebas minta spill, bebas minta kasih tokonya, bebas minta tanya kode berapa. Itu udah enak banget. Zaman dulu aku mulai tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak kalau kita mau nanya tuh kayak sungkan, enggan, karena kita tahu ada batasan di mana kita boleh nanya dan kita harus tahu ini di mana. Kita cari sendiri, ngulik. Nah, dulu tuh aku kayak gitu. Aku benar-benar cari sendiri tokonya di mana, ini brand apa ya, terus ini warnanya tipe kode berapa. Kita tuh cuma ngira-ngira karena kita nggak mungkin nanya ke si analis tersebut atau analis siapapun itu, karena kita tahu dulu tuh kayak buka usaha kayak gitu kayak kita tahu kode etiknya lah, nggak semuanya kita bisa tanya seenak itu gitu kan. Kalau sekarang kan udah enak ya, mau tutor tinggal minta, nggak usah diminta pun orang semua udah nge-live tutor, terus kasih tutorial ini itu sampai sedetail itu. Bahkan les pun sudah semurah itu, kamu mau les di bawah 100.000 pun bisa. Bahkan udah dapat sertifikat dan juga include dengan rekamannya. Zaman aku mulai, no, tidak ada seperti itu. Dulu zaman aku baru mulai tuh masih mahal banget ya. Basic aja bisa 2 juta sekian. Kalau mau to pro itu bisa 40 juta. Kalau sekarang mau kamu dari basic to pro atau kamu itu mau sampai langsung yang master aja tuh, bahkan aku lihat tuh kayak wow, 2 juta sudah bisa jadi nail pro. Wow, 3 juta sudah jadi master gitu. Luar biasa ya. Wow banget gitu. Sampai aku sekarang di titik yang kayak
Waduh, aku mau buka nail art, les berapa ya? Ini persaingan harganya sangat-sangat membuat aku sampai bingung, sakit kepala bagaimana bukanya. Harganya sampai gimana ngitungnya, kok bisa segitu gitu kan. Pusing aku gitu kan. Aku ngerti sisi kon ini karena memang, tapi puji syukurnya tuh kayak nilai plusnya berarti perkembangan nail art di Indonesia tuh semakin menjamur, berarti peluang peningkatannya tuh sangat-sangat banyak gitu. Orang tertariknya tuh berarti sangat banyak gitu. Di zaman dulu-dulu aku tuh tidak sebanyak ini. Yang dulu tuh memang standarnya tuh biasanya nail art itu di start harga 150.000 ke atas, tapi kalau sekarang tidak, malah berlomba siapa yang paling murah. Bahkan aku sampai mikir ini gimana sih caranya, kok bisa segitu. Oh ternyata setelah aku kesini memperhatikan, oh iya ya, dengan sekarang lebih mudahnya orang-orang untuk mendapatkan akses barang murah dari barang-barang impor dari produk Cungkuo gitu kan, yang mereka dapat lebih mudah, lebih murah gitu, bahkan dengan kualitas seperti beberapa brand-brand besar yang memang biasanya di label satu botol 200.000 ke atas, tapi mereka bisa dapatkan dengan harga murah, bahkan under dari 70.000 juga ada gitu kan. Mungkin itu yang membuat beberapa harga semakin kesini persaingan harga nail tuh ya udah, kamu tinggal pilih kamu mau di kelas mana dan kamu mau di jasa dan nailistnya udah jam terbangnya sampai mana kayak gitu. Itu seperti itu pilihannya, karena banyak banget topik-topik belakangan ini yang teman-teman kayak sharing, gila ya harga nail art perlu tuh, mulai dari harga nail art. Nah sekarang orang pada buka les tuh dibanting tuh harganya gitu kan, kayak oke, gitu sebenarnya kayak ya, ya mungkin ya seperti itulah di sini gitu kan. Beda kan kalau di Jepang, Korea, di luar sana memang kalau harga nail art itu memang mereka harga jasa yang dijual, bukan harga nail artnya doang gitu. Kalau di luar sana bidang jasa apalagi seni memang mahal bu, gitu kan. Kalau di sini kebalik, sekreatif apapun orang itu bisa kalah sama yang harganya yang dibanting gitu kan. Bahkan mereka akan lebih nggak peduli, ini yang dijual tuh skillnya sebenarnya, nggak cuman apa ya, nggak cuman barang bahannya gitu, tapi skillnya yang mahal sebenarnya. Itu belum semua orang paham kenapa sih karya seni itu mahal gitu kan. Itu orang-orang seni pasti tahu kenapa karya seni itu mahal gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya buat teman-teman yang di Instagram DM nanya aku kenapa ya harganya bisa segini, kenapa ya kok harga dia mahal segini, kok dia bisa murah segini, kayak gitu. Yang pasti kenapa orang bisa buka harga nail art murah ya pasti kita lihat dari jam terbangnya dia. Kedua, dari bahan baku yang dia pakai, brandnya apa. Ketiga, selain itu kalau misalkan ada yang nanya kenapa orang-orang sekarang customerku kok semakin sedikit, oke, salah satunya, satu, mulai banyak persaingan harga dan orang bukan nail art semudah itu. Kedua, banyaknya dari segi segmen pembuka usaha maupun customer dengan mudahnya mendapatkan barang-barang alat nail art dan dengan harga yang semurah itu yang tersedia ada di toko oranye, di toko hijau, bahkan di logo musik. Ya itu, jadi semudah itu orang mendapatkan barang-barang nail art. Jadi sebagian orang ada yang memutuskan ternyata semudah itu karena apa? Karena saya sudah mendapatkan tutorial yang semudah itu di beberapa sosial media dengan sedetail itu, jadi mereka bisa belajar sendiri tanpa les gitu kan. Kayak aku kemarin dapat beberapa customer ya memang dia juga cerita, ya aku juga punya alatnya kayak gini-gini. Terus aku tanya, kamu les? Enggak, aku nggak les. Belajar di mana? Aku belajar dari TikTok, belajar dari ini, karena memang aku akui di TikTok tuh orang udah nge-live dan juga ngasih tutorial tuh sedetail banget gitu kan. Jadi ya persaingan harga les dan juga persaingan orang buka nail art ya akan sangat wow gitu ya gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang merasa kayak ya sekarang lebih sepi, ya karena itu yang tadi aku bilang, ada yang mereka memutuskan untuk naat sendiri di rumah karena kayak mungkin males untuk pergi keluar, atau kayak ternyata pas itu tuh budget jauh lebih murah, atau juga ada orang yang memang mereka lebih memilih dengan harga yang lebih relatif lebih pas di kantong mereka gitu kan. Ini tergantung ya, sebenarnya harga mahal murah itu relatif tergantung dari kitanya, dimana kamu mau memilih mau di sektor yang menengah ke atas, middle, atau yang menengah ke bawah. Itu tergantung, disesuaikan dengan kantong kalian dan juga semua ada pilihannya kayak gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi buat teman-teman yang buka usaha semangat, yang baru mau buka usaha juga survive semangat gitu, karena sekarang semakin banyak yang buka usaha ini. Sama kayak dulu waktu eyelash lah, eyelash dulu awal mahal, terus sekarang udah eyelash 50.000 juga udah ada sekarang gitu kan. Jadi tinggal tergantung kamu mau kemana perginya kayak gitu. Namanya di sini ya, buka usaha tuh kamu hari ini buka juga besok udah ada yang buka juga gitu kan. Kamu buka harga segini banting, besok mereka bisa banting lagi lebih mahal harganya, atau sebaliknya lebih murah gitu juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Sebenarnya
tinggal ya siapa yang akan bertahan gitu kan, seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, nggak usah takut yang kayak ya nanti aku keburu down, enggak kok. Sebenarnya balik lagi ke kita bagaimana menjalankan seberapa kamu komit untuk membuka usaha ini kayak gitu. Nah kurang lebih jadi kali ini aku sharing edisi tutorial sama customer ini. Jadi aku menceritakan bagaimana sih lika-liku perkembangan buku nail art gitu kan. Terus lika-liku perkembangan orang-orang buka les, terus orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan nail art kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum aku jawab dari DM Instagram atau kolom komentar YouTube channel nih, aku udah jawab dari sini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kamu nonton edisi aku sama customer itu biasanya aku di situ tuh tidak hanya membahas tentang desain yang lagi aku buat, tapi lebih banyak kayak beberapa aku Q&A aku jawab dan juga tips and trick kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kamu udah ngikutin YouTube channel aku pasti kamu tahu kok, semua video aku sometimes itu udah ada tips dan ilmu yang aku share. Nggak cuma serta-merta cuman aku kasih tutorial atau timing waktu aku sama customer. Pokoknya semua yang aku bagi semoga bermanfaat ya. And finally udah selesai. Ini dia hasilnya. Ini dia. Kukunya bagus banget ya. Ini aku suka banget sih. Jadi buat teman-teman ini, buat kamu yang gak suka kuku panjang, kalian bisa banget segini aja udah standar dan cukup. Untuk buat kamu yang edisi suka kuku pendek tapi maunya tetap terlihat panjang gitu ya. Nah 2 mili udah cukup. Nah ini dia edisinya, gimana menurut kamu? Kamu suka gak? Jadi di jempol tuh aku kasih gambar cherry dan sisanya tuh kayak simple nails gitu. Buat teman-teman, perpaduan milky white dan juga maroon itu super cakep pol. Buat teman-teman yang mau recreate silakan jangan lupa hasilnya tag dan mention Instagramku @ignatianails, karena aku juga melihat hasil yang kalian recreate dari desain yang aku buat. Oke? Buat teman-teman stay tune, sampai ketemu di next video. Bye bestie. Thank you ya yang udah nonton.